Mas Dimas, panggil Riana. Ia menatap Hera, mantan tunangannya itu, dan melihat ke sekeliling pintu kedatangan. Dia tidak pernah memberitahu Dimas soal keberangkatan ataupun kapan ia akan kembali. Tapi laki-laki itu kini berdiri di depannya, di pintu keluar bandara menunggunya. Sini, aku saja yang bawa kopernya, capek ya. Dimas maju beberapa langkah dan mengambil koper Riana. Ya lumayan, ucap Riana kaku dan canggung. Dia menelan ludahnya dengan berat dan diam-diam mencuri pandang pada laki-laki itu. Nis, apa kamu mau bareng kita? Tanya Dimas kepada asisten Riana. Setelah selesai, dia memasukkan koper Ibunda Evan itu ke dalam mobilnya. Nisa segera melambaikan tangannya dan menggeleng. Tidak usah, terima kasih Pak, saya naik taksi aja. Terima kasih. Tolak Nisa cepat. Wanita berparas manis itu lantas mengalihkan perhatiannya kepada Riana. Bu, saya permisi dulu, terima kasih sudah diajak ke Bali. Dah Bu Trisa, seru Nisa seraya berlari menuju tempat di mana taksi sedang mangkal menunggu penumpang. Nis, seru Riana, tapi asistennya itu hanya melambai namun tidak melambatkan larinya. Ia memberengut kesal. Mau tidak mau, ia harus bersama Dimas. Ayo berangkat sekarang, tawar Dimas. Riana tersenyum paksa dan mengangguk. Dimas membuka pintu mobil layaknya seorang gentleman, lalu berlari menuju pintu kemudi. Tahu dari mana jadwal pesawatku, Mas? Tanya Riana kepada akhirnya. Setelah beberapa waktu hanya hening dan suara mesin yang menemani keduanya. Di dalam mobil ia melaju itu. Aku telepon ke hotelmu, katanya kamu sudah check out. Terus dia bilang pesawatmu jam 8 waktu Bali. Jadi ya bisa kira-kira lah kamu sampainya kapan? Sahut Dimas tanpa melepas tatapannya ke depan. Riana mengangguk mengerti. Lagi, suasana canggung kembali terasa di dalam mobil itu. Ketenangan Dimas membuat Riana semakin tidak nyaman. Riana kembali teringat saat ia tengah mabuk beberapa waktu lalu. Bagaimana dia menarik Dimas yang baru saja membaringkannya ke ranjang. Mas Dimas, ayo kita menikah? Ibunda Evan itu menarik napas. Ia menepis ingatannya itu lalu melihat Dimas. Mas, aku minta maaf, aku tidak pernah minum alkohol, jadi aku terima sayang, aku terima. Walaupun aku tahu kamu ingin menikah denganku karena ingin membalas Erik, tapi tidak masalah buat aku. Aku yakin lama-kelamaan kamu akan mencintaiku. Potong Dimas, satu tangannya masih di kemudi, sedangkan matanya tetap lurus melihat ke depan. Mas, bukan begitu, tolong jangan. Trisa, mungkin kamu tidak mengerti. Keluarga Erik adalah keluarga ningrat. Ibunya adalah seseorang yang sangat menjunjung tinggi status. Kalau Erik menentang ibunya, bisa dipastikan ia akan kehilangan segalanya. Riana menatap Dimas dan mengedip cepat. Tiba-tiba saja dadanya terasa sesak. Perlahan dia memutar tubuhnya dan kembali bersandar. Ia menelan ludah yang terasa berat untuk ditelan. Ya, apa yang dikatakan Dimas memang benar. Ia dan Erik sangat tidak mungkin untuk bersama. Erik sendiri pernah berkata kalau pertunangannya dengan Xianli semata-mata karena tidak ingin perusahaannya jatuh. Tapi, apa benar begitu? Apa benar Erik lebih memilih harta daripada cinta mereka? Hati Riana berusaha menolak kenyataan itu. Tapi logikanya berkata lain. Erik tidak akan mungkin mengambil resiko itu. Trisa. Panggilan Dimas membuyarkan lamunan Riana. Ia melihat Dimas dan mengangguk pelan. Aku tahu kamu tidak akan bisa bersatu walaupun itu demi Evan. Sahut lirih Riana. Sayang, Dimas meraih tangan Riana lalu menariknya ke bibirnya dan mengejutnya. Percayalah, kita bisa bahagia bersama. Riana menatap Dimas beberapa saat lalu kembali melihat jalanan. Bagaimana mungkin aku menikahimu, Dimas? Seandainya kita bukan sepupu pun, aku tidak akan memilihmu. Rasa sakit karena perbuatanmu dan keluargamu tidak akan bisa aku abaikan begitu saja. Riana berjalan lelah menuju apartemennya. Dia membuka pintu dan melempar asal sepatunya. Dihempaskannya tubuhnya ke sofa dan mengacuhkan panggilan yang masuk ke ponselnya. Tuhan, capek banget. Kalau Riana seraya melepas satu persatu pakaiannya. Ia meraih ponselnya yang terus bersuara.
memberitahu adanya pesan yang masuk. Lengkungan sinis terbit di bibirnya saat melihat ledakan pesan berisi makian dan umpatan berjibun memenuhi aplikasi chat berwarna hijau itu. Kalau kalian bisa bermain licik, aku juga bisa melakukannya. Kering. Alis Riana terangkat. Panggilan dari nomor tidak dikenal yang ada di daftar panggilan tidak terjawabnya kembali masuk. Halo, sahut Riana dengan suara datar. Riana, kau benar-benar cari mati. Riana menjauhkan ponsel dari telinganya. Telinganya peka karena teriakan dan makian yang tiba-tiba saja menyapanya. Kau sudah membuka kunci nerakamu sendiri, Riana. Riana terkekeh. Kini ia tahu siapa yang menelponnya. Ia kembali mendekatkan ponsel ke telinganya. Senyumannya melebur saat ponsel itu menempel di telinganya. Dengarkan aku baik-baik. Irwan Santosa, hapus semua foto-foto dan berita bohong yang kalian sengaja relasi untuk menyudutkan aku. Juga jangan pernah mengganggu aku dan juga orang-orangku lagi. Atau kau bisa ucapkan selamat tinggal pada reputasi yang selama ini selalu kau jaga. Kau atau anakmu atau siapapun, kalau kalian berani menyebarkan kebohongan soal aku atau orang-orangku lagi, maka bukan hanya anakmu saja yang akan melihat kelakuan bejat ayahnya itu, tapi semua orang di negara ini akan mengetahuinya. Mengerti? Riana melempar ponselnya ke sofa. Ia menghela napas dalam-dalam dan membanting punggungnya ke sofa. Notifikasi HP kembali terdengar. Ia melihat sekilas benda pipih miliknya itu, lalu memejamkan mata, malas untuk membalas pesannya. Tidak lama ia berdiri dan berjalan menuju dapur, mengambil susu di kulkas untuk mengisi perutnya yang berteriak minta diisi. Ia menatap apartemen yang sepi itu. Bayang kebersamaannya bersama Eri, Evan, dan Diane masih terasa begitu nyata. Digelengkannya cepat kepalanya di pikirannya itu dan mengembuskan napasnya. Riana, ingatlah, kau dan Erik memang tidak seharusnya bersama. Rasa segar dirasakan Riana setelah mengguyur diri di bawah pancaran shower. Ia menatap wajahnya di kaca dan menarik kedua sudut bibirnya. Riana, sekarang berkonsentrasinya pada rencanamu semula. Riana, fighting. Tidak payah memakai baju, Riana melempar dirinya sendiri ke atas ranjang setelah mengeringkan rambut panjangnya. Dia menarik selimut dan memejamkan mata. Lelah fisik dan pikiran menghantarnya cepat ke alam mimpi. Mentari telah kembali menutup mata. Kamar di mana Riana berbaring mulai menggelap. Hanya cahaya suram dari lampu-lampu gedung apartemen sebelah yang mengikis sedikit pekat di kamar luas itu. Riana mengerutkan alis. Ia merasakan ranjangnya bergerak dan sebuah lingkaran hangat menyentuh perutnya. Ia ingin membuka mata, tapi kelopaknya enggan untuk terbuka. Alam mimpi masih berat melepasnya. Sebuah jejak basah di pipi lalu turun ke bawah. Terus bergerak berpindah-pindah dirasakannya. Antara sadar dan tidak, ia mengeluarkan lenguhan-lenguhan hangat di perutnya. Lingkaran hangat di perutnya perlahan menghilang, berganti sesuatu yang menelusuri kulitnya hingga ke bagian sensitifnya. Perlahan mata cantiknya terbuka malas. Ia menunduk karena perutnya terasa berat. Seketika rasa kantuknya menghilang. Seseorang berada di atas tubuhnya dan mempermainkan bukit kembarnya dengan bibir itu. Ternyata itu bukan bunga tidur. Siapa kamu? Apa yang? Papa, keluar. Papa. Wendy tergopoh-gopoh menuju ruang tamu, di mana Elena berjalan tergesa menuju tangga dengan wajah yang merah penuh amarah dan terus berteriak. Irwan Santosa, keluar! Elena, ada apa ini? Kenapa teriak-teriak begitu? Tegur Wendy. Mana dia? Mana suami mama yang bejat itu? Hah? Plak. Elena, jaga bicaramu. Kamu bisa membenci papamu, tapi jangan menghinanya seperti itu. Elena terperangah. Ia memegangi pipinya, lalu perlahan memutar kepala melihat sang ibunda. Mama memukulku karena suami mama yang bajingan itu? Wendy memandang tangannya yang bergetar dengan syok. Ia kemudian mengangkat kepala dan melihat putrinya. Rasa bersalah tidak bisa wanita itu sembunyikan dari raut wajahnya.
Elena, maafkan mama, tapi biar bagaimanapun dia, aku tidak sudi memanggilnya papa. Tahu kenapa? Hah? Elena memungut tas yang tadi ia lempar ke sofa, lalu mengambil ponselnya. Ia membuka foto-foto yang Riana kirim kepadanya dan memberikannya kepada ibunya. Ini, lihat ini. Ini semua yang mama bela itu. Lihat baik-baik. Tubuh Wendy bergetar hebat. Matanya membola menatap gambar yang ada di ponsel putrinya. Kepalanya tidak berhenti menggeleng, tidak ingin mempercayainya. Tidak, ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Ponsel itu meluncur bebas dari tangan Wendy. Ia terhuyung ke belakang dan jatuh terduduk. Sekarang mama lihat, bahkan laki-laki pun tidak luput dia jajal. Laki-laki seperti ini bahkan lebih bejat daripada yang bejat. Elena menghentakkan sepatunya dan pergi, tidak mengajukan ibunya yang terduduk di lantai karena syok. Bro, Masya Allah Bu Wendy, seru Mbak Na, asisten rumah tangga keluarga Santosa. Pak Kur, Pak, Ibu, Pak. Elena yang mendengar teriakan asisten rumah tangganya tetap tidak mau berbalik dan terus berjalan menuju kamarnya. Brak, ia membanting pintu kamarnya dengan napas yang terus memburu. Rasa geram, kecewa, dan jijik bercampur menjadi satu. Biar semua yang ada di atas meja riasnya berakhir ke lantai marmer kamarnya, dia menatap cermin di depannya lalu tertunduk di kursi rias itu. Kenapa? Kenapa Papa nggak berubah? Kenapa Papa mempermalukan aku seperti ini? Kenapa? Raungan Elena terdengar hingga keluar kamarnya. Mbak Na yang hendak memberitahu bahwa ia akan membawa majikannya ke rumah sakit mengurungkan niatnya. Nak, buruan! Di tempat lain, suka tidak suka, ayahmu akan menikahinya. Evan berjingkat kaget. Bocah itu segera bangun dan merapatkan tubuhnya pada Diane. Dalam pelukan pengasuhnya itu, Evan mengintip sang nenek yang berjalan mendekatinya dengan angkuh. Kamu ingin seorang ibu kan? Sianli akan menjadi ibumu. Perempuan yang kamu temui di Jakarta, dia bukan ibumu. Dia hanya perempuan yang kebetulan melahirkanmu, tapi dia bukan ibumu, mengerti? Kalau kau masih ingin jadi anak ayahmu, dengarkan baik-baik perkataanku. Sekarang jangan banyak tingkah, cepat habiskan makananmu. Bibir Evan bergetar, ia membenamkan wajahnya pada dada Diane. Sedu sedan perlahan terdengar dan berubah menjadi sebuah raungan ketika putra Erik itu melihat bahwa sang nenek sudah berjalan keluar dari kamarnya. Diane, aku mau mami. Diane memeluk erat miniatur Erik itu dan menatap kesal ke arah pintu. Di dalam hati tidak berhenti ia mengumpat majikan perempuannya itu. Aku tidak mau anti jahat itu jadi ibuku. Aku mau mami. Pekik Evan. Tangis pilu Evan yang terus terdengar tidak juga mampu meluluhkan hati Lady Hanwil yang sudah berdiri di tangga yang ada di depan kamar cucunya itu. Madam, bagaimana kalau Anda meminta Nyonya Ana untuk... Diam. Lady Hanwil berbalik. Ia memberikan tatapan tajam pada asistennya itu dan berkata, jangan panggil dia Nyonya. Dia bukan siapa-siapa. Jangan pernah mengungkit soal dia lagi, mengerti? Kepala pelayan John menunduk hormat dan tidak lagi berucap sepatah pun. Ia melirik majikannya yang mulai berlalu dan menuruni tangga. Kalau Sir Edmund tahu bagaimana Anda memperlakukan cucunya, saya khawatir beliau tidak akan tinggal diam, madam. Lirih kepala pelayan keluarga Jenkins itu. Sementara itu bibir Yana terasa kebas akibat ciuman kasar dan liar laki-laki itu. Tangannya yang terkunci di atas kepalanya terasa menyakitkan karena kuatnya cengkeraman laki-laki yang saat ini masih bertahan di atas tubuhnya. Walau bagaimanapun caranya ia memberontak untuk melepaskan diri. Laki-laki itu segera melepas pakutannya begitu rasa getir tercecap di lidahnya. Sesaat setelah Riana menggigit bibirnya. Apa kau sekarang tidak menyukai ciumanku? Teknik apa yang dia pakai sampai kau begitu keras menolakku? Desis laki-laki itu seraya memegang bibirnya. Ana, kau adalah wanitaku dan akan selamanya seperti itu. Kau sengaja tidur tanpa pakaian untuk menunggu selingkuhanmu itu kan? Maaf, tapi malam ini dan selanjutnya kau harus puas hanya berhubungan denganku.